Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Anissa Novianti Benawar yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Selain memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, SMK Infocom juga mengadakan acara santunan anak yatim yang diberikan kepada siswa-siswi SMK Infocom Bogor. Berikut liputannya. Selain memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, SMK Infocom juga mengadakan acara santunan anak yatim yang diberikan kepada siswa-siswinya. Santunan anak yatim ini dilaksanakan pada Kamis 13 Oktober 2022 bersamaan dengan memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Dalam kegiatan ini, hadir Ibu Kepala Sekolah SMK Infocom, Ibu Bendahara Yayasan Telekomunikasi Nasional, guru, serta jajarannya dan para siswa-siswi SMK Infocom. Karena kegiatan ini adalah memotivasi anak supaya betul-betul bisa membentuk akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tujuannya tentu saja adalah untuk pembinaan karakter para siswa-siswi SMK Infocom agar bisa meneladani tingkah laku dari panutan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam ajaran agama Islam, sangat menganjurkan umatnya untuk menyayangi dan menyantuni anak yatim. Memberikan santunan kepada anak yatim merupakan suatu tindakan yang mulia dan mendatangkan pahala. Bahkan, dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa sebagian harta umat muslim adalah hak dari anak yatim. Menyantuni anak yatim juga memiliki sangat banyak keutamaan, salah satunya yaitu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari SMK Infocom Kota Bogor, tim liputan melaporkan. Sahabat Infocom, Paskibraka pertama kali dibentuk menjelang HUT RI kedua pada 17 Agustus 1946 oleh Mayor Hussein Mutahar. Berikut sejarah mengenai terbentuknya Paskibraka. Paskibra, secara resmi gagasan Paskibraka di Indonesia muncul pada tahun 1946. Hal itu bermula saat Presiden Soekarno memanggil ajudannya yaitu Mayor Hussein Mutahar untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan RI. Pada 17 Agustus 1946 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta, terbesit dalam benak Mayor Hussein Mutahar bahwa untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa, pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Lantaran masih dalam keadaan darurat, maka Hussein Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda yang terdiri dari 3 orang putri dan 2 orang putra sebagai perwakilan daerah yang berada di Yogyakarta untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Sejak saat itu, pasukan pengibaran terdiri dari 3 kelompok, yakni kelompok 17 sebagai pengiring depan, kelompok 8 sebagai pembawa bendera, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Walau di tengah pandemi, upacara pengibaran bendera tetap digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Tak hanya sekedar menaikkan dan menurunkan bendera, Paskibraka memiliki sejarah panjang usia Republik Indonesia. Dari sejarah tersebut, bisa dilihat bahwa kegiatan Paskibraka tidak hanya sekedar menaikkan atau menurunkan bendera merah putih, tetapi lebih dari itu. Kegiatan Paskibraka penuh dengan penanaman nilai-nilai kebangsaan, cinta tanah air, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kegiatan Paskibraka merupakan rangkaian dari mata rantai aktivitas yang dimulai dari persiapan, sosialisasi, rekrutmen, dan seleksi, pemusatan latihan, sampai pelaksanaan pengibaran dan penurunan bendera pusaka, serta pemberian penghargaan kepada anggota Paskibraka yang telah berhasil menunaikan tugasnya. Tim liputan SMK Infocom melaporkan. Otak-otak bakar merupakan salah satu makanan yang berbahan dasar dari ikan tenggiri. Cukup populer di daerah Sumatera dan Jawa. Di daerah Bogor juga banyak yang menjual otak-otak bakar, salah satunya di daerah Surakencana. Berikut liputannya.
Jajanan tradisional yang satu ini memiliki banyak penggemar. Rasanya gurih dan lezat. Otak-otak adalah makanan terbuat dari daging tenggiri yang dibungkus dengan daun pisang, dipanggang, dan disajikan dengan kuah asam pedas. Adonan kotak-otak yang dibungkus daun pisang ini ketika dibakar menghasilkan aroma yang wangi dan membuat siapa saja ketagihan. Makanan ini dinamakan otak-otak karena teksturnya, konon warnanya yang putih dan teksturnya yang lembut membuat makanan ini menyerupai otak. Alhasil, orang-orang menyebutnya dengan otak-otak. Otak-otak sendiri dipatok dengan harga Rp5.000 per biji. Dikarenakan otak-otak yang satu ini asli menggunakan ikan tenggiri dalam bahan baku utamanya. Hampir setahun sih, entar November setahun sih kalau habis mah. Kalau misalnya habis ya sekitaran 1 bulan. Kalau buka sih dari jam 9 ya, karena di sini juga tokonya bukanya agak siang, jadi sekitar jam segituan. Kalau akhir pekan biasanya lebih banyak, 2 lebih kalau akhir pekan. Tapi kalau misalnya biasa lainnya 150. Yang membuat makanan ini sendiri memiliki banyak penggemar dari berbagai kalangan. Dari Surya Kencana Kota Bogor, Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Anissa Novianti Benawar bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.